Dari kecil saya sudah terbiasa makan makanan yang sederhana. Sayur daun singkong, tewel, lompong, makan ikan, telur. Tidak ada yang lain kayak tempe seperti itu. Ternyata ketika saya jauh dari rumah, saya sekolah misalkan SMA, kan jauh dari rumah, bahkan kuliah ketika saya indekos, ternyata saya tidak bisa mendapatkan itu semua di tempat yang baru. Apa yang saya konsumsi itu benar-benar berbeda rasanya, dan di situ saya benar-benar merasakan. Bahkan ketika saya menikah pun, istri saya juga harus belajar masak ke ibu biar saya bisa suka atau bisa makan dengan enak, karena memang masakan ibu ternyata paling enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendri Kristiawan, tapi biasa teman-teman memanggil saya itu dengan nama Sinyo. Saya punya usaha di Blitar dengan nama brand Omah Jenang. Usaha yang dirintis sejak tahun 1985 oleh almarhum bapak saya, dan saya teruskan untuk generasi berikutnya di 2003. Saya asli Trenggalek di Watulimo, jadi masa kecil saya ada di sana. Kemudian setelah itu saya lulus SMA, melanjutkan pendidikan di Malang, jadi kuliah selama 4 tahun di Malang. Bapak saya seorang sopir, jadi sopir bis yang tiap hari perjalanan dari Tulungagung, Malang, Blitar sampai ke Jakarta, dan itu sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Pernah ketika saya SD, saya pernah mengalami kesulitan ekonomi yang menurut saya kesulitan yang luar biasa. Jadi bapak saya waktu itu, saya kelas 6 SD, itu dapat kabar bahwa bapak mengalami kecelakaan. Waktu itu di Pekalongan. Setelah proses penyelidikan polisi, bapak dinyatakan bersalah, bapak ditahan selama kurang lebih 9 bulan. Jadi selama 9 bulan saya tidak pernah tahu kabar di mana bapak itu berada, ditahan di mana, saya tidak dapat kabar. Memang waktu itu masih kecil. Cuma ibu berpesan, yang penting kamu belajar, karena waktu itu menghadapi ujian Eptanas, waktu itu masih Eptanas. Dan sampai akhirnya pada titik berapa bulan bapak ditahan, sampai ibu itu menjual pohon kelapa. Ada 2 pohon kelapa yang dijual untuk menghidupi anak-anaknya, juga untuk uang sekolah. Ternyata seperti ini juga pengorbanan seorang bapak juga ibu. Karena kehidupan terus berlanjut, sampai akhirnya ibu waktu itu pernah kerja menjadi kondektur di perusahaan bus yang ada di Tulungagung. Kurang lebih selama 4 tahun. Saya SD, SMP, sampai saya awal masuk SMA. Waktu itu masih jarang seperti sekarang yang seorang wanita bekerja di perusahaan travel atau di perusahaan bus. Jadi saya lihat sendiri, saya sering ikut ketika ibu bekerja dari Tulungagung ke Surabaya. Waktu itu diajak. Senang sih kalau waktu itu masih merasakan, saya sebagai anak-anak senang lihat kota, naik bis, senang. Tapi ternyata di luar itu kan ada sosok seorang ibu dan bapak yang bekerja untuk menghidupi anak-anaknya. Jadi saya diasuh oleh bulik saya selama kurang lebih 4 tahun. Kasih sayang keluarga dari nenek, dari Pak Lek, Budi, ternyata sampai sekarang masih saya rasakan, dan saya benar-benar ucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang pernah istilahnya ikut dalam perkembangan kehidupan saya. Bapak berpesan, kuliah oleh aku mau iso marisne awakmu iku ilmu, ndak iso marisi bondo. Saya tidak punya harta, saya hanya bisa mewariskan ilmu. Dan ilmu saya bisa wariskan itu hanya lewat sekolah. Dari situ saya akhirnya punya tekad. Saya sekolah, kuliah dengan sungguh-sungguh, dengan segala keterbatasan. Teman-teman yang lain sudah punya misalkan kendaraan, saya jalan kaki selama bertahun-tahun, itu sudah biasa. Proses-proses itulah yang membawa saya sekarang ini mungkin menjadi seorang yang tangguh, tanpa gengsi, juga bisa dikatakan lebih santai. Makanya kalau saya melihat teman-teman mungkin yang masih berkembang atau pengen memulai sesuatu, itu memang harus benar melalui proses. Jadi jangan dilihat instannya, jangan dilihat sekarang atau dilihat berhasilnya. Saya kuliah di Malang jurusan ekonomi. Waktu itu memang saya pengen belajar tentang ekonomi. Tahun 2002 saya bingung waktu itu skripsi di mana. Saya pengen skripsi di usaha kecil menengah UKM yang waktu itu belum tren. Saya berburu kemana-mana, di Malang, di Tulungagung, di Blitar. Sampai akhirnya saya ketemu di Blitar, di Desa Rejowinaun, Kademangan, ada sebuah usaha jenang, dan di situ saya belajar tentang UKM. Bagaimana suka dukanya menjadi UKM, permasalahan apa yang dihadapi. Saya belajar banyak. Dan ketika dosen saya itu bertanya, kenapa kok memilih UKM sebagai bahan skripsi? Saya cuma bisa jawab, saya berharap ilmu yang saya dapatkan dari belajar UKM nanti berguna untuk UKM di kemudian hari.
Dari aktivitas saya melakukan penelitian skripsi, saya banyak sekali berinteraksi dengan bapak. Waktu itu belum kepikiran nanti jadi mertua saya, meskipun pada akhirnya ternyata menjadi mertua saya. Sebelum memulai usaha jenang, sebenarnya bapak itu punya usaha. Waktu itu masih bikin tahu, bikin minyak kelapa, atau dalam bahasa Jawanya minyak klentik. Karena kalah persaingan dengan pabrik, akhirnya tutup juga. Terus dipilihlah jenang. Sempat saya tanya, kenapa Pak kok yang dipilih kok jenang? Dengan sederhana beliau menjawab, saya ingin bikin sesuatu. Gimana sebenarnya orang itu bisa bikin semua, tapi karena kesibukan mereka malas untuk membuatnya. Dan dipilihlah jenang. Karena apa? Jenang itu untuk proses bikin jenang itu kurang lebih memakan waktu 8-10 jam. Ketika orang mau mengkonsumsi jenang itu hanya ada di acara hajatan maupun di acara Idul Fitri. Biasanya kalau masyarakat Jawa seperti itu. Dan sekarang bisa dikonsumsi tiap hari. Awal usaha Bapak juga mengalami cemuan dari tetangga sekitar. Nada-nada pesimis itu juga sering didengar. Karena apa? Bikin jenang kok dijual. Jenang kabeh iso gawe. Bahkan masyarakat itu di Jawa itu rata-rata bisa bikin jenang, apalagi pasarannya di hajatan. Orang-orang yang di hajatan itu dalam bahasa Jawanya rewang, itu kan rata-rata ngudek jenang. Awal Bapak menerima pesanan dalam jumlah banyak, ketika mengantarkan jenang di tempat pesanan itu malah dicemooh orang yang di sana. Kalau bakul jenang, sing marai jenang awake dhewe ora iso ngudek iki kae wong kae lho. Terus saiki ngene iki rewang opo? 5 tahun berselang, ketika orang punya hajatan tidak pesen jenang, malah dicemooh tetangganya. Ngene iki wayahe iso ngarit, iso rewang liyane ngudek jenang. Karuan yang desa Rejawinangun nih Pak Nyoto wis pesen jenang enak, jenang teko sendiri. Awal-awal usaha seperti itu. Pertengahan tahun 80-an, tahun 85 sampai 95, bahkan di akhir tahun 90-an, Bapak masih sendiri di sini bikin jenang. Jadi belum banyak usaha-usaha yang lain yang sejenis, karena memang usaha itu tidak mudah untuk ditiru waktu itu. Sebenarnya semua bikin jenang itu bisa, tapi bagaimana cara menjualnya itu mereka yang masih bingung. Tapi ketika tahun 2000 ke atas, sudah mulai banyak usaha jenang yang bermunculan, karena mungkin mereka belajar tentang pemasarannya, kemana, produksinya bagaimana. Bahkan Bapak sendiri juga mengajari mereka, bahkan ada juga yang mengasih modal untuk mereka yang mau jualan jenang. Karena usaha jenang di sini ternyata ketika musim hajatan overload, jadi sudah tidak mampu untuk menampung pesanan-pesanan itu. Dan sejak bermunculan, bisa dikatakan waktu itu sekitar 15-20 usaha sejenis di desa ini. Jadi desa di Rejawinangun itu juga terkenal sebagai desa jenang. Perputaran uang untuk kegiatan UKM di desa Rejawinangun itu pernah dalam 1 tahun itu 3-4 miliar. Bahkan kita sendiri juga menambah kapasitas produksi untuk dikirim keluar kota. Ada mulai geti, sitrun, jenang, madu mongso, wajik, aneka keripik. Dan itu semua berasal dari desa Rejawinangun. Kerja kita dari jam 4 pagi sampai jam 4 pagi lagi, 24 jam, bahkan tanpa tidur itu juga pernah, bahkan ngudek sendiri juga pernah. UKM itu memang harus tangguh, harus kuat. Siapa bilang UKM itu santai? Tahun 2004, Bapak meninggal dunia. Bagi saya inspirator, meninggalkan saya begitu mendadaknya, sakit seminggu setelah itu meninggal. Dari situ saya sempat bingung, mau dibawa kemana usaha ini. Banyak selentingan di masyarakat, usaha yang sudah dirintis, bikin jenang itu sudah tidak dilanjutkan. Padahal anak-anaknya sudah siap, saya sudah siap untuk melanjutkan. Sampai saya berani beriklan di radio dengan berbayar waktu itu sekitar 1 bulannya 3 juta. Angka yang luar biasa menurut saya di tahun 2004. Beriklan di situ, saya ingin masyarakat yang ada di kawasan Blitar, Tulungagung sampai Malang itu tetap tahu bahwa omah jenang itu tetap ada. Jenang Haji Nyoto itu tetap eksis, tidak tutup, tidak berhenti. Dari situ saya mulai bagaimana mengkonsep sebuah usaha, perjuangkan, butuh waktu sekitar 3-4 tahun kita untuk membranding lagi, membranding ulang. Jadi jenang Haji Nyoto itu tetap eksis, dan disitulah benar-benar merasakan perjuangan yang luar biasa. Ketika saya dengan istri punya cita-cita bagaimana mengembangkan usaha ini lebih besar lagi, salah satu terobosan yang kita tempuh adalah dengan pemasaran di luar Kabupaten Blitar.
Waktu itu saya tempuh perjalanan ke Trenggalek, ke Tulungagung, ke Malang dengan istri saya untuk menawarkan produk saya. Kita kemas ulang, kemasan-kemasan yang awalnya cuma satu kemasan bikin lebih banyak lagi. Sampai akhirnya ada beberapa toko yang menolak karena kemasan kita itu sama. Muncullah ide produk saya itu dibungkus klobot jagung. Waktu saya pulang dari Trenggalek, saya beli jagung bakar sama jagung godok itu, ternyata klobotnya saya coba untuk bungkus madu mongso, ternyata bagus. Dan ketika saya tawarkan lagi, ini bisa diterima. Saya mencari di mana produsen dari atau pengepul dari klobot jagung itu, dan ketemu di kawasan Nganjuk dan Kediri. Akhirnya kerjasama sampai sekarang untuk mengepul klobot jagung sebagai kemasan dari Omah Jenang. Kurang lebih saya 5 tahun belajar pemasaran, bagaimana kita menawarkan di toko, kerjasama dengan toko-toko, memilih toko yang tepat dari kota satu ke kota yang lain, tidak pulang berhari-hari, itu sudah kita lakukan dari tahun 2008 sampai 2013. Sekarang sudah bisa berjalan dengan baik, itu sebenarnya sudah melalui seleksi yang luar biasa dari tahun 2008 sampai 2013. Kapasitas produksi jenang itu dalam satu kali produksi itu satu jadi, satu wajan besar itu 1 kintal. Jadi dalam satu hari kalau memang pas musim hajatan itu bisa mencapai 5 kintal, 1 ton itu bisa. Bahkan di bawah tahun 2010, sekitar tahun 2000 sampai 2010 itu pernah mengalami satu hari itu 3 ton, 4 ton. Perkembangan zaman, kebutuhan jenang untuk hajatan itu memang mengalami penurunan. Tapi di sisi lain ketika saya sudah menambah segmentasi pasar yang lain, terutama di pasar wisata, itu tidak berpengaruh. Karena produksi yang awalnya untuk hajatan, saya produksi untuk dipasarkan di kawasan-kawasan wisata. Dari seluruh Jawa Timur, Jogja, sampai Semarang itu kita kerjasama dan untuk pemasaran produk dari Omah Jenang. Ada beberapa varian produk di Omah Jenang itu, dari jenang itu ada 3, jenang ketan, jenang beras, juga jenang istimewa. Istimewa itu ketan tanpa campuran beras. Ada madu mongso, ada wajik letik, ada wajik itu ada wajik gula merah dan gula putih. Itu varian di Omah Jenang. Meskipun di outlet Omah Jenang itu banyak sekali produk-produk yang ada di sana karena menampung produk seluruh UKM di Jawa Timur. Assalamualaikum. Dulu wajahku jerawatan, kadang disamain juga sama penggorengan karena minyaknya banyak banget. Tapi sekarang udah enggak dong, karena aku pakai Fit Skin Facial Wash. Bahan-bahan yang alami mampu mengemaskan minyak dan jerawat. Kamu harus coba Fit Skin Facial Wash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk dari Omah Jenang, terutama ini jenang ini, untuk yang jenang ini, jenang biasa, jenang ketan biasa. Ini atau biasa dikatakan juga jenang manten, jenang orang punya hajatan. Ini rata-rata datannya 7 hari sampai 10 hari. Untuk wajik sekitar 1 minggu. Nah, untuk madu mongso ini yang tahan lama, ini bisa sampai 5 sampai 6 bulan dengan proses produksi yang benar. Ini sudah ekspor ke Hongkong, ke Taiwan juga, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia juga ini sudah kita lakukan. Bahkan kemasan-kemasan seperti ini menjadi best seller di beberapa pusat oleh-oleh yang ada di Jogja, Semarang, juga di kawasan Malang Raya. Varian produk ini untuk menjawab semua dari kebutuhan yang ada di masyarakat. Secara tidak langsung ini menunjukkan segmentasi pasar, sesuatu yang lebih punya nilai unik atau seni dengan kemasan yang mungkin lebih mahal ini. Jadi sesuatu itu tetap kita lakukan, inovasi tetap kita jalani sampai sekarang. Soal rasa, kualitas tetap kita pertahankan. Kita tetap menjaga itu semua. Karena apa? Bisnis itu tidak melulu kita mengambil keuntungan, tapi bagaimana menjaga hubungan baik dengan pelanggan, dengan konsumen itu yang paling utama. Fase terendah ketika saya menjalankan bisnis Omah Jenang yaitu di mana waktu awal pandemi, di mana waktu itu kita sudah mempersiapkan produksi secara besar-besaran untuk persiapan Lebaran. Ternyata ada kebijakan pemerintah terkait dengan pandemi Corona. Jadi kita waktu itu benar-benar bingung karena kita sudah siap untuk mendistribusikan barang ke berbagai kota. Ternyata di stop dan dilarang. Saya bingung waktu itu bagaimana saya menjual produk ini,
Dan teman-teman dari UKM waktu itu di Kabupaten Blitar juga bergejolak karena mengalami hal yang sama. Padahal waktu itu persiapan untuk Lebaran itu kita sudah berproduksi dengan nilai sekitar 500 juta. Mau diapakan produk ini? Mau dijual kemana? Sedangkan semua pemasaran, wilayah pemasaran baik di Jawa Timur ataupun di Jawa Tengah sudah menutup akses. Dengan kebijakan pemerintah, akhirnya kita bisa menjual produk tersebut dan disalurkan untuk kegiatan bansos. Meskipun secara harga kita jual di harga di bawah standar kita untuk pemasaran keluar daerah. Jadi yang penting barang laku dan itu kita anggap sebagai disumbangkan kegiatan bansos juga untuk masyarakat-masyarakat yang ada di kawasan Kabupaten Blitar. Dalam menjalani bisnis ini, saya punya prinsip, jadilah penikmat proses, jangan menjadi tukang protes. Jadi kita harus ikuti semua proses yang ada dengan benar, dengan telaten, dengan sabar, dan jangan terburu-buru protes kalau memang usaha yang kita lakukan tidak berhasil. Saya Hendri Kristiawan, owner Omah Jenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.